じゃあ、シャハダを言葉をちょっと友達に言ってください。はい、ビスミラヒマニラヒムね。真似してくださいね。はい。Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul. Rasul。おめでとうございます。アルハムドリラ。これはムスリムになりました。はい。で、続けて、その意味は赤い言葉をしてください。はい。私はアッラーの他にイラー、崇拝の対象はないことを証言します。また、私はムハンマドがアッラーの信徒であることを証言します。はい。おめでとうございます。彼が泣いてますね。結構嬉しくて。なんで、そこですね、多分ずっと待ってたと思うんですよ、ムスリムになることは。おめでとうございます。おアッラーよ、どうか私がムスリムになることを承認してください。アーミン。私の過去の罪をお許しください。アーミン。私が生きている間、あなたを称賛し、あなたに感謝し、一層熱心にあなたを崇拝することができますように。アーミン。あなたのお力をお貸しください。アーミン。私を謙虚なるあなたのしもべの仲間に、アーミン。そしてあなたの宗教を進んで布教する人々の仲間にお加えください。アーミン。おアッラーよ、どうかあなたが好まれ満足なさることを私に成し遂げてください。アーミン。おアッラーよ、どうか私の宗教と私の現世の諸問題をたやすいものにしてください。アーミン。おアッラーよ、どうか私のキーを優れたものにしてください。アーミン。私に強い信仰心と数多くの導きと成功をお与えください。アーミン。おアッラーよ、どうかあなたが私たちを導いてくださった後も私たちを見守り続けてください。アーミン。私たちに祝福を与えてください。アーミン。私たちにイスラムの知識を与えてください。アーミン。私たちにお恵みを与えてくださるただお一人の方です。アーミン。ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله آمين。ありがとうございます。頑張りましょう。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。シャレしましょうか。おめでとうございます。おめでとうございます。Alhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mantap. Terus semangat, teruskan baik, teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya akan melanjutkan dari video Miku setelah masuk Islam. Itu kok bisa sih dia itu punya pemikiran untuk masuk Islam, itu awalnya gimana itu. Kan ini topiknya tentang Miku masuk Islam, ya kan? Jadi dari pertama pacaran, kan ini sekarang 3 tahun lebih 7 bulan pacaran. Nah waktu pertama pacaran itu aku nggak pernah mikir kalau Miku itu mau gitu loh masuk Islam, itu aku nggak pernah mikir sampai situ sih. Terus beberapa hari, beberapa bulan aku kayak bayangin seumpama ya dia mau masuk Islam, dia mau memeluk agamaku. Jadi gini, aku memperkenalkan Islam itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tidak ada unsur paksaan, karena di Islam itu tidak ada unsur paksaan, kayak nunjukin hal-hal yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dunia ini tapi ada di Al-Quran gitu kan. Kan ada banyak itu, kayak apa ya, kayak penyakit-penyakit yang tersebar kayak corona itu kan aku katain ke dia gitu, itu ada loh di Al-Quran gitu, katanya luar biasa. Terus banyak statement di internet yang orang Jepang yang diinterview itu, orang Jepang masuk Islam itu kan banyak itu diinterview. Jadi saya tunjukin sedikit demi sedikit sampai pada saat aku di Facebook itu ketemu akunnya Japan Dakwah Center. Waduh. Jadi ketemu akunnya Japan Dakwah Center, terus ada siapa dari Rekatama, ada Abah Soeb itu juga ngasih tahu di situ itu buat memperkenalkan Islam atau masukin Islam itu keren banget gitu loh, maksudnya dengan tertata gitu loh. Jadi kontennya itu
dakwah center itu, zaman dakwah center itu aku lihat terus gitu loh. Waktu 6 bulanan pacaran kalau nggak salah, aku liatin ke dia, ini ada orang cuma masuk Islam gitu. Dia cuma oh gitu ya, gitu aja sih. Dan yang saya takutkan waktu itu, aku nggak mau merebut Miku dari Tuhannya gitu loh. Dan ternyata Miku itu tidak punya Tuhan gitu loh. Orang Jepang kan banyak yang nggak punya Tuhan. Jadi aku bersyukur dari situ itu, ternyata dia nggak punya Tuhan gitu loh. Akhirnya aktif banget dia. Akhirnya gini, aku lihat terus videonya, terus ada ruangan di mana semua orang Jepang itu berkata bersahadat di situ. Dan yang syahadat ini tuh itu Pak Zulkarnain, orang Japan Dakwah Center, dia orang Malaysia. Jadi kalau lagi denger orang Jepang bersyahadat gitu, aku kayak tersentuh banget ini, yang kayak mungkin gak sih suatu saat aku berada di ruangan itu terus menyaksikan Miku disyahadain sama Pak Zulkarnain gitu kan, mungkin gak sih gitu, aku gitu berdoa semoga saja gitu. Tapi aku nggak bisa kayak ya masuk Islam sih, nggak bisa. Biarkan dia sendiri tahu Islam itu seperti apa. Dan pengen banget tak ajak ke Indonesia, tak kasih tahu di Indonesia itu mayoritasnya Islam, banyak masjid, terus apa, dia tak bikin nyaman dengan keluargaku biar tahu Islam. Terus kalau sehari itu ke masjid itu berapa kali gitu kan. Waktu ke Indonesia dia tak kasih tahu, bahkan dia itu kaget pas keluar dari bandara, dia ngelihat bangunan masjid itu kan ya, dia itu bilang itu masjid ya gitu, dia bilang gitu. Hajimete Surabaya 着いたらね、この前は空港出るときにでかいモスクがあるんや。ちゃんが外からあれって言えたんやね。すごい建物。ね、歌が聞こえる歌ね。歌？アザンという名前。ずっと誰かが歌いおれてた。アザンって聞こえたらなんかみんなが呼び寄る。もう時間がrehat sholat tuh ya. Dan dari dia ke Indonesia juga ngerti semua keluargaku berkerudung, asik, nyaman, sampai kontenku yang di TikTok itu sampai 27 juta orang lihat itu dia nangis pulang, itu nangis banget, nangis beneran, meluk mama, masku juga dipeluk, mas enggak dipeluk, mbak kakak itu juga, sampai yang lihat banyak. Terima kasih atas doa-doanya di situ, semuanya benar-benar kayak mensupport banget aku gitu loh. Mungkin dari doa situ, dia itu waktu aku balik ke Jepang itu dia langsung bilang masuk Islam. Belum balik ke Jepang, bahkan aku 1 bulan kita LDR ya, dia itu bilang kayak gini, dia itu bilang aku mau ke masjid dekat rumah sendirian gitu kan. Lo ngapain gitu kan, ada masjid Miara daerah sini. Lo ngapain? Aku waktu bilang gitu, aku mau masuk Islam, aku penasaran tentang Islam, nanti kita Islam bareng gitu kan, terus kita nikah. Dia bilang gitu. Terus memang kalau udah ada niatan masuk Islam itu jangan banget ditunda-tunda. Tapi dalam hatiku sendiri aku berpikir gini, dia itu nggak pengetahuan Islamnya itu hampir nggak tahu gitu kan ya. Dia mau ke masjid sendirian, dan itu mungkin bagiku itu mending sama aku aja, aku tunjukin yang bener-bener tertata. Maksudnya tertata itu apa? Kayak aku yakin di Dakwah Center, Japan Dakwah Center itu tertata banget, kayak habis masuk Islam terus ada pembelajarannya juga dari bab sini sampai sini, itu ada penerangan. Oh iya tutup. Nah, dia lagi minum. Yo. Jadi tertata di situ tuh, habis syahadah ya. Makanya aku suruh dia itu kita ajak ke situ, aku ajak ke situ. Saya hubungi salah satu adminnya itu Pak Zulkarnain itu ya, langsung secepatnya diajak ke Dakwah Center. Pas waktu balik ke Jepang itu aku udah hubungi orangnya, pas sampai di Jepang saya telepon bareng bertiga, dijelasin soal Islam semuanya, bener-bener bahasa Jepangnya itu udah
sulit dimengerti bagiku, tapi mudah dimengerti oleh Miko gitu loh, menerangkan soal Islam, bagaimana Islam itu kegiatannya itu bagaimana, hal positifnya bagaimana, harus mempercayai Islam itu karena apa, itu benar-benar dijelasin sama Pak Ustadz Zulkarnain. Dan aku sendiri kaget, dia juga tersentuh, dia itu mau masuk Islam secepatnya gitu. Hari Senin waktu aku balik ke Jepang, dapat beberapa minggu, dapat 2 minggu kayaknya, aku sampai Jepang dapat 2 minggu, terus telepon bertiga sama Pak Zulkarnain, langsung hari Senin telepon, hari Minggu langsung disuruh, hari Minggunya langsung disuruh ke Osaka, langsung syahadah gitu. Jadi beneran aku kayak apa ya, kayak segala sesuatu itu dipermudah banget di situ, kayak berangkat gitu, jalannya itu langsung tahu ke sini. Jadi sampai aku selama perjalanan ke dakwah center itu ya, itu kayak apa ya, udah kayak di hati itu udah kayak Masya Allah gitu, udah kayak tersentuh banget ya, udah gak bisa ngomong gitu loh. Kayak jangankan sebelum berangkat itu udah pengen banget ngonten banyak video gitu, tapi waktu di jalan gak bisa, kayak apa ya, kayak hati itu kayak udah kecil banget gitu loh, ya Allah gitu, apa ini kayak mimpi gitu kan. Terus sampai di situ, sampai di gedungnya, dan aku pertama masuk gedung itu langsung kayak wow gitu loh. Jadi selama 3 tahun lebih aku menunggu banget dia itu pengen berkata aku pengen masuk Islam, aku menunggu banget beneran. Soalnya udah aku jelasin soal Islam ke dia gitu loh. Akhirnya masuk. ini foto yang itu bawa di dakwah center, Japan Dakwah Center, dan apa dan waktu sampai di gedung masuk, terus aku masuk ruangan ya, masuk ruangan di mana ruangan itu udah puluhan, mau ratusan orang yang bersyahadat di situ, mau maru-maru dan mau ratusan, sekarang kalau nggak salah ke 99 orang syahadah, hampir 100 di situ. Masuk situ udah, wih ini ruangan yang aku tunggu-tunggu 3 tahun, aku nunggu banget masuk ruangan ini sama dia gitu loh. Udah kayak apa ya, udah mata itu berkaca-kaca gitu loh, ya Allah pengen nangis, ya Allah gitu, entah kenapa gitu loh. Bukan aku alay, tapi kalau kalian berada di posisiku akan merasakan hal aura yang memang wow gitu loh, subhanallah. Jadi ke situ, habis itu disuruh duduk, dijelasin seputar Islam banyak banget. Setelah dijelasin seputar Islam banyak, akhirnya nunggu waktu sebelum zuhur itu ya, terus di situ syahadah. Dan saya kira bukan saya yang mensyahadai, saya kira saya itu Pak Zulkarnain yang syahadain si Miko. Ternyata saya yang disuruh mensyahadain Miko sendiri. Jadi dia itu sepenuhnya tanggung jawabku untuk aku membimbing dia menuju Islam yang lebih baik gitu. Dan aku yakin di situ itu memang semuanya itu tertata kayak apa ya, yang luar biasa banget sih. Masuk Islam langsung dikasih kerudung banyak, 4x5 itu, terus dikasih sajadah. Al-Quran yang paling aku cari, Al-Quran yang dengan terjemahnya itu bahasa Jepang kanji semua yang aku nggak bisa baca itu ya, itu dikasih. Terus ada hadis, terus ada surat-surat, terus ada yang terjemahnya bahasa Inggris, itu dikasih. Setelah saya nerima, Masya Allah, emang bener sebelum berangkat saya itu disuruh bawa tas yang besar sama Pak Zulkarnain ya. Setelah saya bawa tasnya, nerima segitu banyaknya, aku kaget juga, wih segini banyaknya gitu kan. Dan aku gini, Masya Allah, ini bayarnya berapa gitu loh. Aku mau berterima kasih ke dia berapa, dia itu apa ya, nggak mau apa ya, nggak ada tarif gitu loh. Aku kira itu kayak dia itu bawa saksi gitu kan ya, waktu sadar kan harus ada saksinya. Terus saya tanya, Pak, luar biasa ya, ternyata di Japan Dakwah Center itu disupport oleh negaranya Malaysia ya, luar biasa banget, Masya Allah. Disupport oleh negaranya dari apa, infak, terus dari apa ya,
zakat gitu. Pak Zulkarnain itu orang terkenal banget di Malaysia, apalagi di Jepang juga terkenal banget. Beliau orang yang sangat baik. Aku butuh banget waktu yang panjang dengan beliau untuk bercerita banyak hal. Dan setelah dia masuk Islam, aku mensyahadain seperti yang video di awal itu ya. Itu langsung dikasih kontaknya ustazah cewek untuk apa? Untuk berkoordinasi seputar Islam gitu. Langsung siangnya itu langsung sholat bareng gitu loh. Sholat di belakang gitu. Tapi ada tirainya, aku nggak bisa lihat gitu loh. Jadi setelah sholat itu aku buru-buru pengen lihat ke belakang gitu loh. Habis doa itu langsung belakang aku lihat dia pakai mukena, dia sholat pertamanya. Masya Allah. Ya emang terdengar, kalau memang kalian bilang ini tuh pencitraan, ini alay, itu terserah kalian sih, nggak apa-apa. Maksudku kalau mungkin kalian berada di posisiku mungkin akan merasakan hal yang sama gitu. Banyak orang berkata kalau apa ya, bilang soal mending dihalalin dulu bang, mending dihalalin dulu gitu, atau syahadah langsung akad halal gitu kan ya. Menurutku itu jalan yang baik, tapi ya benar-benar jalan yang baik. Semua orang menyarankan kayak gitu, tapi saya ingin mencari jalan yang lain dengan alasan kenapa saya belum halal tapi dia itu udah saya ajak masuk Islam gitu kan ya. Gini, kalau kita syahadat ke beberapa teman-teman yang nikah sama cewek Jepang itu kan syahadah, mensyahadahin dia, terus akad nikah sah gitu kan ya. Kalau saya menerapkan seperti itu, saya berpikir bahwa kalau kita nanti sudah sah, dia itu baru tahu kita sudah sah halal ya, dia baru tahu Islam itu seperti ini. Mungkin nggak dalam hatinya itu ini ganggu banget, ini tuh kayak gini. Kita kan nggak pernah tahu Islam itu dipandang seperti apa oleh orang negara Jepang gitu kan. Jadi alangkah baiknya pemikiran itu begini, saya tunjukkan Islam itu seperti apa. Ada sholat, ada puasa, ada hal yang perlu dihafal banget, ada bahasa Arab, ada ngaji gitu loh. Nah, saya bersyukur di Pak Zulkarnain itu dikenalin ustazah, dan setiap minggu itu ada pelajaran agama. Minggu itu telepon sama ustazah yang berada di Indonesia, dan dia itu dilatih untuk baca Al-Fatihah dan doa sebelum sholat dan Iqra Al-Fatihah. Nah, dari situ dia tuh sekarang udah 1 bulan lebih ya dia masuk Islam. Dia tuh udah hafal setengah doa sebelum sholat, terus sampai Iqra itu sampai sodo, terus yang Al-Fatihah itu udah setengah gitu. Minggu ini dia mau selesai Al-Fatihah, dan ini tadi udah aku tes sedikit lupa, tapi memang pengucapan bahasa Arab diterapkan ke mulut orang Jepang itu sangat susah beneran. Nadanya, logatnya itu susah banget. Kenapa? Karena orang Jepang nggak bisa baca L itu. Terus segala huruf di Jepang itu sedikit dirubah, nadanya itu sedikit dirubah. Jadi dari situ dia itu pengetahuan Islamnya itu banyak. Jadi dia kalau bisa udah menerima Islam dengan seutuhnya, dia mau menghafalkan, bahkan dia ingin mencoba puasa gitu loh. Saya kaget banget dia ingin mencoba puasa itu. Setelah itu dia tahu soal Islam, benar-benar tahu, dan dia biar bisa bersatu denganku gitu loh. Dan dari sini saya akan berproses untuk menghalalkan gitu loh. Jadi ini loh Islam gitu loh. Jadi yang saya khawatirkan untuk langsung syahadah langsung akad halal gitu kan ya, kita sah gitu kan ya, itu yang saya khawatirkan waktu kita sah nanti ilmu agamanya yang berada di dia itu kaget, oh gini ya Islam ternyata, kok gini sih, kok gini. Itu yang saya takutkan gitu loh. Bahkan Pak Zulkarnain aja bilang ke dia, sebaiknya jangan dikatakan dari keluargamu dulu kalau kamu sudah masuk Islam. Dia itu sampai bilang gitu, soalnya dia itu takut image-nya Islam itu seperti apa di orang Jepang. Ada yang berimage teroris lah, ada yang kejahatan, kan banyak. Penilaian orang kan berbeda-beda, kita nggak pernah tahu memang gitu loh. Dan dia memang nggak bilang ke orang tuanya untuk masuk Islam, tapi setelah beberapa minggu dia itu bilang ke orang tuanya, aku udah masuk Islam dan aku mau nikah sama Faris gitu. Nah, dari situ aku, masya Allah, orang tuanya itu benar-benar nerima banget. Jadi dari dia dan orang tuanya kan nggak punya agama, orang Jepangnya nggak punya agama. Jadi aku tidak merebut dia dari Tuhannya gitu kan, kemauan dia sendiri. Dari situ
gimana ya, kayak orang tuanya itu nyupport dia pakai kerudung aja di depan orangnya. Gimana ya, aku cantik gak ya, dia bilang gitu, pakai kerudung di depan orang tuanya itu. Dan orang tuanya orang Jepang ya punya sifat yang bener-bener aku bikin terharu banget. Dia itu gini, dia itu simpai kayak khawatir kalau anaknya si Miku ini nggak bisa menjadi Islam seutuhnya. Khawatir, masa iya ya Miku cuma masih Islam aja, nggak mempelajari Islam. Dia itu khawatir dari situ beneran. Sampai apa ya, saking senangnya orang tuanya itu, orang tuanya bilang ke Miku kalau kamu harus ngimbangin Faris ya, masih Islam yang gitu. Jadi seperti itu cara aku mengajak dia ke Islam, menunjukkan sedikit demi sedikit selama 3 tahun, dan aku mendukung kayak udah berdoa banget, minta doa ke orang gitu, tolong ngedoain biar dia masuk Islam gitu. Sering-sering saya bilang gitu, sering banget. Terus akhirnya terwujud, alhamdulillah ya Allah gini. Makanya kalau kalian lihat videoku yang habis syahada itu, udah nggak kuat aku, bener nggak kuat, nangis aku bener. Kalau memang kalian berada di posisiku, mungkin itu yang kalian rasakan setelah 3 tahun menunggu itu loh. Ya Allah kan, apa ya, setelah dia masuk Islam, orang tua aku telepon, beberapa kemudian aku telepon orang tua aku telepon ke aku itu sama nangis, beneran sama nangis. Dia itu kayak apa ya, mamaku itu Masya Allah, di sana nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, tapi punya ilmu. Kamu punya ilmu tatak sendiri, bisa gitu loh. Jalannya kesini, tujuanmu luar biasa, Masya Allah. Dia bangga banget orang tua, sampai nangis telepon itu. Masya Allah. Setelah 3 tahun saya menunggu, akhirnya terwujud. Alhamdulillah. Begitulah cara saya mengajak Miku ke Islam. Untuk video kali ini seputar dia masuk Islam. 長いね、めっちゃ喋った。じゃあ、ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。出ました。